warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zigo, selamat datang di Zitum aka Zigo Kultum. Dan bersama aku yaitu Keisha Nadifa Hartono yang akan menemani kalian selama 7 menit ke depan. Dan di sini aku nggak sendirian nih, di sini kita udah bareng tamu spesial yaitu Ibu Wulan. Halo Ibu. Halo Keisha. Nah di sini kita akan membahas tema tentang yang ini tuh temanya Gen Z banget nih, itu tentang iman versus FOMO. Nah kebetulan tema kita ini kan tentang FOMO dan narasumber kita ini adalah guru sosiologi di SMA Negeri 25 Jakarta yang itu kayak cocok banget gak sih atau berkaitan banget nih sama FOMO. Langsung aja nih Ibu Wulan, menurut Ibu sendiri definisi dari FOMO itu apa sih Bu? Oke, FOMO ini istilah yang lagi viral ya, apalagi di Gen Z saat ini ya. Menurut Ibu sih FOMO itu suatu gejala sosial nih yang terjadi di kalangan remaja, di mana rasa takut, rasa khawatir akan ketertinggalan suatu tren atau momen di mana menurut mereka itu penting atau seru gitu. Nah, kalau misalnya biasanya orang FOMO itu mereka tuh pengen banget diakuin eksistensinya nih ya di lingkungan sosialnya, seperti itu sih. Nah, dari penjelasan Bu Wulan tadi itu berarti kan FOMO adalah sesuatu hal yang kayak takut gitu atau nggak bisa menjaga hawa nafsunya. Dan Ramadan ini adalah suatu momen yang dimana kita harus menjaga nafsu kita kan. Berarti nggak cuma tentang nahan nafsu makan, nahan nafsu minum, dan kita harus nahan nafsu FOMO kita juga. Nah berarti FOMO ini menurut Bu Wulan bisa nggak sih Bu membelokkan tujuan kita yang tadi kita tuh pengen pas Ramadan full ibadahnya nggak bolong, terus full hatamin Quran, melakukan hal-hal baik, tapi malah jadi mentingin aspek-aspek sosial. Oke, benar kata Keisha ya, bahwa Ramadan itu kan harusnya diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Tapi kadang remaja itu atau kita sering lupa bahwa makna ibadah di Ramadan itu penting gitu. Dan biasanya ya itu karena era digital saat ini kan sangat pesat ya, membuat orang-orang tuh pengen banget divalidasi oleh orang lain nih ya, biar diakuin eksistensinya sama orang lain, sehingga ya itu lupa akan makna ibadah sesungguhnya tuh seperti apa gitu. Nah, karena kebetulan saya juga Gen Z, jadi mungkin agak sedikit relate ya Bu, atau mungkin saya kenal beberapa orang yang bisa relate sama omongan Bu Wulan tadi. Jadi boleh tau Ibu Wulan kayak ngasih pesan moral bagi para Gen Z nih Bu tentang tema iman versus FOMO di bulan Ramadan ini. Oke, benar. Gini, pesannya sih Ramadan ini seharusnya diisi oleh kegiatan-kegiatan positif, bernilai ibadah, jangan hanya sekedar tren doang atau supaya diakuin oleh masyarakat, diakuin oleh teman-teman, pergaulan, tapi lebih pada nilai ibadahnya itu yang harus lebih didahulukan gitu. Nah, kadang kita lupa nih bahwa seharusnya kita harus lebih mementingkan sholat kita, tadarus kita, terus tarawih kadang. Nah, tapi lebih banyak diisi oleh kegiatan lebih ke biar dia eksis, misalnya bukber di mana nih gitu kan. Oh ya, ke tempat-tempat viral, kita bikin tren apa nih. Nah, itu sehingga lupa makna ibadah sesungguhnya itu seperti apa. Gitu. Nah, terus selain itu, selain kita menahan nafsu, terus menahan lapar, kita juga harus menahan yang namanya haus. Nah, haus akan validasi dari orang lain gitu kan. Itu yang harus dihindari. Nah, berarti dari omongan kita tadi bisa nih kita tarik kesimpulan. Kalau menurut Ibu sendiri, FOMO di bulan Ramadan itu lebih ke dominan hal positif atau negatif, Bu? Oke, kalau ditanya seperti itu, kita lihat arahnya nih, mau positif atau negatif. Karena apa? Kalau negatif, kamu di bulan Ramadan itu mengikuti arah untuk trennya atau arah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena sejatinya biasanya validasi dari orang lain itu sifatnya hanya sementara, tapi kan ridho Allah itu lebih abadi ya kan dibanding itu semua. Gitu sih. Nah, oke, terima kasih banyak ya Ibu Wulan tentang semua hal-halnya dan udah mau meluangkan waktunya untuk Zitum ini. Itu aja teman-teman obrolan kita hari ini, bermanfaat banget kan, apalagi Gen Z nih pasti kayak tertampar mungkin sama omongan Bu Wulan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan episode kita yang lain. Saya Keisha Nadifa Hartono, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.